Mandi, istilahnya kita mandi dengan damai sejahtera, keluar dengan sukacita, itu sudah bonus. Jadi jangan lihat hal besar bahwa Tuhan mau kasih sembuh dengan snap of your finger. No, bukan. Berkat itu nggak begitu datangnya. Setiap hari ada progres, itu buat saya cukup. Waktu selama dalam kemoterapi itu adalah hal yang saya selalu tekankan sama diriku. Bangun aja udah normal, you should be thankful. Karena setiap kali ada, saya pernah masa yang siapa yang bilang saya enggak stres? Of course, gile loh. Sakit banget tuh di kemo. Kemonya mungkin tidak sakit pada saat kemoterapi. During the chemo. Jadi kalau misalnya kamu kemo 1,5 tahun, 1 tahun 6 bulan, itu banyak hal buruk terjadi padamu. Di saya misalnya, saya punya bisul. Ternyata saya alergi telur, which is kita baru tahu setelah saya selesai kemoterapi. Nah, karena saya tidak bisa makan apa-apa di zaman itu, saya makanlah telur. Dan ada obat yang minum. Jadi kan setelah kemo infus itu ada obat minum yang dikasih buat tahan sakit dan segala macam. Itu saya nggak cocok. Dan saya gula. Dan itu jadi itu bisul, nanahnya itu dari belakang di pantat, deket pantat, di pantat lah, sampai udah mau tembus ke usus. Sejauh itu. Saya tensiku sudah di bawah normal sampai ada satu kali, jadi itu saya kesakitan sekali, dibawalah saya ke dokter, dikasih cek, ternyata saya harus operasi malam itu juga. Jadi saya ke dokter jam 9, jam 10 saya operasi, saking gawatnya. Tensiku itu sudah di bawah normal. Jauh sekali, sudah pernya tuh udah per 50 kalau saya nggak salah ingat. Gulaku 500 karena kesakitan, karena ada infeksi. Itu I saw everyone di keluarga aku yang sudah pergi. Itu spiritual journey yang kalau itu masa-masa yang kalau orang bilang paling pahit, itu paling pahit. Ada 2 sahabatku, satunya yang operasi bedah, yang bantu dokter bedah yang operasi saya, dokter kakak sepupuku. Satunya sahabatku yang anestesi. Itu mereka berdua sampai sekarang kalau dia suruh saya cuci kakinya, saya cuci kakinya. Karena mereka berdua yang berusaha untuk kasih tetap sadar. Jadi saya harus tetap sadar karena kalau saya hilang sekali tuh hilang terus tuh, gitu loh. Nggak bisa sadar sesadar-sadarnya. 7, kemo ke-7, setelah kemo ke-7. Jadi memang berat sekali. Jadi itu waktu mau masuk kemo ke-7 tuh dokter sudah kasih tahu kalau ini bakalan berat sekali. Jadi untuk 7 sampai 12 itu akan sangat berat. Jadi itu kayak 4 kali lebih sakit dibandingkan kemo sebelumnya. Gitu. Jadi saya memang tapi saya tidak tahu bahwa akan seberat itu. Itu berat sekali. Saya itu tiduran selama 1 bulan. Jadi saya tidak bisa lanjut kemoterapi karena itu infeksi. 1 bulan saya tidak bisa duduk. Tiap hari ada mantri yang datang ke rumahku untuk bersihkan itu luka. Dan setiap hari itu the torturing begin jam 11 pagi sampai jam 1. Itu pembersihan itu, si luka dibersihkan. Jadi sakitnya minta ampun. Tidak ada, di dunia ini belum ada saya rasa sakit lebih gila daripada itu. Kalau ada orang bilang bahwa, enak kan, gampang tinggal pakai morfin. Sampai morfin pun nggak bisa, tolong. Nggak ada rasanya. Nggak ada, dan gulaku jadi tinggi sekali karena saya kesakitan terus. Jadi nggak gampang gitu loh. Maksudnya ini tuh nggak semudah yang orang-orang pikir gitu loh. Kan orang selalu ketemu saya setelah saya keluar rumah. Saya dan topi mancing saya dan botak saya yang tidak pernah saya tutupi. Saya nggak pernah pakai wig karena gatal. Rontok itu kayak gini loh, saya itu bukan perempuan yang cece banget kan. Ternyata pada waktu rambutku gugur, ngefek gitu loh. Itu tuh sakit hatinya tuh kayak, jadi kalau ada orang bilang rambut adalah mahkota perempuan, bener, Bu. Jadi waktu sebelum saya kemo,
Hari Minggu itu, hari Senin saya kemo, hari Minggunya itu saya pergi potong rambutku. Waktu itu saya potong rambutku 2 senti, jadi sudah hampir botak, supaya dengan pengharapan kalau dia gugur saya nggak terlalu sedih, karena kan saya sudah potong duluan, gitu loh. Jadi waktu saya 2 minggu kemudian setelah kemo itu, saya bangun tidur, saya rasa gatal sekali belakangku. Kenapa ini belakangku gatal sekali ya? Saya cek begini, ih rambut. Saya pikir, oh mungkin rambutku jatuh, tapi saya pikir-pikir, masa sih jatuh rambut sependek ini gitu loh, gugur gitu. Sudah, tiba-tiba saya lagi ngobrol, ada temenku datang ke rumah, lagi menjenguk. Terus saya lagi ngobrol sama dia di ruang tamu, terus saya kasih begini kepalaku, itu semuanya gugur. Itu yang saya pegang, itu semuanya, all, totally all. Semua, semua yang saya lewati sama tanganku ini, itu gugur langsung di tanganku begini. Terus saya mandi. Saya pergi mandi karena gatal, jadi saya mandi. Dan itu sepanjang mandi, nah itu saya menangis waktu saya sakit itu di situ. Saya menangis di kamar mandi kayak sinetron. Di bawah shower mandi, terus menangis. Karena itu kayak sinetron. Saya merasa kayak, wih sakit hatiku, tak enaknya ini rasanya. Dan itu semakin saya kasih begini, semakin gugur. Dan itu karena jadi pitek kan, kalau kita giniin terus gugur kan kelihatan. Jadi itu ada bagian yang ada rambut, ada bagian yang tidak ada rambut. Terus tuh kayak aduh sakitnya, nggak enaknya perasaan itu. Saya menangis tolo-tolo di kamar mandi. Akhirnya saya berhenti, terus saya kasih tenang-tenang diriku, saya keluar kamar mandi, saya pakai baju, saya bilang sama ponakanku, bilang, antar kak dulu. Kemana? Di depan kompleks rumahku tuh ada barber. Barber punyanya temennya kami, terus kayak, antar kak dulu ke barber Raffi situ. Mau ke apa? Dia bilang, mau kak potong rambut. Terus kayak, mau potong bagaimana? Kayak, mau kasih botak licin. Saya pergi ke itu barber nggak berani potong botak licin. Dia bilang, saya nggak berani mbak. Dia takut dong kalau ada apa-apa nanti dia diklaim, karena kan saya datang dengan posisi begitu. Akhirnya sahabat-sahabatku sorenya datang, jadi mamaku ceritakanlah kepada sahabat, Dasa juga tahu, teman kuliahnya kita Sri datang, terus Sri bilang, terus akhirnya Sri itu ngabarin ke anak-anak yang lain, bilang, saya lagi down sekali, saya lagi drop. Mereka datang, terus mereka bilang, ayo kita pergi makan. Saya kan murahan, bujukannya makanan doang. Ayo, terus kayak, oke, ternyata teman-temanku yang lain sudah tunggu. Jadi itu barber, ada tempat makannya, terus pergi potong rambut. Terus yang lain, ada sahabatku yang enggak di sini, yang di Jakarta sama di Kalimantan, video call, terus langsung bilang, kita habis kasih botak kepala tak? Gitu. Mereka sudah, lihat kok, gitu. Botak kak, gitu ya kayak. Kenapa kasih botak kepala gue? Kayak, solidaritas. Kayak. Terus akhirnya teman-temanku juga solidaritas yang laki-laki pergi kasih botak kepalanya. Temenin kak, the precious things I ever have itu luar biasa sekali teman-temanku. Mereka dapat nilai 100 centang. Saya nggak pernah, jadi kursi roda aku tidak pernah saya pakai. Keluar selesai kemo pun dari dalam kamar ke mobil, pulang dari rumah sakit tuh jalan. Saya cuma pernah 2 kali sih naik. Diantar itu karena habis operasi itu doang. Tapi sisanya tuh semuanya jalan. Suster dan mantri di lantai 4 PCC terus selalu bilang, si anak piknik katanya. Saya dibilangin anak piknik karena saya kalau datang ke rumah sakit, saya bawa sprayku, jadi satu cover tuh isinya perlengkapan kemoterapiku. Jadi itu ada cover itu adalah kalau saya udah mau masuk asrama, istilahku. Jadi itu kalau sudah selesai kemo dicuci, diberesin, nanti sudah ditaruh. Jadi begitu mau pergi tinggal dibawa. Itu sprayku sendiri, speakerku ada, DVD playerku karena saya akan menghabiskan 12 jam kemoterapi sambil nonton Game of Thrones dari season 1 kembali. Jadi Game of Thrones benar-benar telah menolongku. Dan Grey's Anatomy. Mungkin, saya rasa iya. Saya rasa itu part of saya merasa bahwa no, saya enggak perlu kursi roda. Dalam masa kemoterapiku juga saya tidak hanya di rumah. Saya pergi nonton semua konser yang saya mau nonton. Karena saya nggak tahu, saya masih bisa nonton konser lagi atau enggak waktu itu. Jadi kayak, baik, saya harus melihat semua artis yang ingin saya nonton.
Jadinya, saya menonton semua konser dan dokterku tuh tahu. Jadi dokterku tuh selalu bilang, dia berdoa katanya selalu, "Di setiap kemoterapiku ada band yang saya suka yang lagi manggung, di Jakarta kek, di Makassar kek, terserah." Supaya saya punya motivasi untuk bangun pergi nonton konser. Saya rasa mungkin itu perlu dipertimbangkan, karena beda-beda ya setiap orang. Ada orang yang memang misalnya pada saat dia sakit dan dia kemo, ada yang kemudian dia jadi drop dan dia nggak mau bikin apa-apa. Dia maunya di rumah aja, dia nggak siap, ketemu orang gitu loh. Saya pun waktu pas saya baru mulai di kemo pertama terus gugur rambutku tuh kayak 1 hari saya nggak suka makan gitu loh. Sehari doang tapi saya nggak suka makan, terus kayak saya nggak mau ketemu orang. Tapi kan saya murahan ya. Jadi sahabat-sahabat saya datang pulang kantor bawa makanan, udah deh hilang deh. Bawa gosip, udah deh. Saya lupa kalau tadi saya lagi sedih. Saya bawa senang tepatnya. Jadi dalam penderitaan ini harus ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Jadi misalnya saya menginginkan sesuatu, saya akan telepon temanku atau siapa kakakku, saya mau makan ini atau apa. Makan sih selalu ada, maksudnya selalu ditanyain tiap hari, tapi kayak saya mau sekali lihat kok. Dateng dong, takut kan kalau Pulau Metong gimana. Terus orang-orang terdekatku juga jadikan itu sebagai jokes yang kayak, kayaknya aku nggak kanker ini, kayaknya aku cacingan. Kayak, saya cacingan karena saya lapar terus, yang kayak, walaupun makannya sedikit-sedikit ya, jadi maksudnya kayak ada aja, kalau saya pengen makan sesuatu, saya usahakan saya makan, karena itu bisa tolong gitu. Cuma tidak sekuat biasanya. Bagi orang-orang yang mau menghadapi kemoterapi atau keluarganya atau orang terdekatnya mau kemo, pada saat dia kemo suruh makan di dalam kemo. Jadi pada saat cairan masuk tuh makan, makan. Karena makan itu rupanya menstimulasi kita untuk tidak kasih keluar rasa mau muntah. Menurut saya ya, saya mencoba itu ke beberapa orang terdekat saya yang kemoterapi dan itu di mereka juga berhasil. Jadi saya berharap bisa dicoba. Paling tidak menurunkan jauh sekali keinginan muntah. Jadi mual tuh kayak tertutupi karena kita mengunyah terus. Jadi saya apa aja saya kunyah. Kan pada saat kemoterapi kita boleh makan dan minum apa saja. Mau Indomie 1 gentong juga boleh. Orang langsung mati kok. Obat kemo aja bunuh semua sel, apalagi kalau cuman kuman-kuman dari makanan-makanan bodoh itu. Dari micin-micin itu gitu. Kalau saya ditanya itu saya pernah menyebutkan ini di uh, interview temanku yang lain. Since the beginning of cancer yang saya rasakan waktu itu, saya nggak tahu saya punya keyakinan bahwa Tuhan nggak panggil saya. Saya nggak tahu kenapa bisa. Saya nggak tahu. Saya tahu bahwa saya akan melewati penderitaan yang panjang banget. Saya tahu, tapi saya tahu di ujung lorong ini saya nggak kemana-mana. Jadi nggak tahu, saya nggak tahu ya kenapa. Saya kalau Begini, kalau dalam masa sakitku saya pernah menyerah, pernah. Saya bukan menyerah bilang, "Tuhan sudah mengambil saya." No. Tapi saya sudah sampai bilang, "Tuhan, ada dulu di..." Ini serius saya bicara sama Tuhan sampai segitunya. Saya bilang, "Tuhan, ada dulu di TV show dibilang kalau dia nggak kuat, dia melambaikan tangan ke kamera, Tuhan." Begitu isinya doaku pada saat saya nggak kuat. Sekarang Tuhan, saya melambaikan tangan di kamera, Tuhan. Saya nggak kuat. Begitu. Dan itu saat selesai saya tutup amin itu doaku, saya dikasih tidur 1 hari. 1 hari. 1 hari saya nggak rasa sakit, saya nggak rasa nggak ada, totally nggak ada. Dan saya dikasih bangun tidur dengan perasaan yang jauh lebih enak. Jadi pas saya bangun tuh kayak, enak aja saya rasanya tidurku tadi. Mak, berapa jam saya tidur? Kok tidur sepanjang hari, nak? Kok tidur mulai dari sore? Sampai kok baru bangun ini pagi jam 8. Yang kayak, oke. Jadi itu adalah step-step Tuhan ngasih ngasih berkatnya tuh gitu-gitu gitu. Jadi enggak ada. Jadi bukan cuma mujizat saja itu adalah berkatnya Tuhan. No. Kok dikasih hilang tidur enak selama 1 malam itu sudah berkat luar biasa.
bisa ngelewatin kemoterapi dengan baik-baik saja, itu sudah luar biasa. Bangun tidur masih nafasnya ndak, mandi, istilahnya kita mandi dengan damai sejahtera, keluar dengan sukacita, itu sudah bonus, gitu. Jadi jangan lihat hal besar bahwa Tuhan mau kasih sembuh dengan snap of your finger, no, bukan. Berkat itu ndak begitu datangnya. Berkat itu kok bangun tidur enak, itu proses-proses yang dilewatin. Jadi intinya bersyukur dengan hal-hal kecil, mungkin itu di awalnya perlu terjadi. Supporting system adalah hal yang sangat penting dalam urusan perkankeran. Supporting system itu adalah keluarga, sahabat, itu orang-orang terdekat itu harus sangat mendukung. When you say Never change my family, never. Kalau saya mau lahir lagi, saya nggak mau diganti keluarga. Saya nggak mau lahir di pertemanan yang berbeda. the words I use, I say it 'cause I'm dying to. I'm so much more than just